Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu dalam program Renungan Harian Hobas Channel, dan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu firman yang tertulis di kitab Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kita manusia disebut juga makhluk yang reasonable. Artinya, secara umum manusia itu menerima dan melakukan sesuatu kalau sesuatu itu masuk akal dan punya alasan yang logis. Termasuk ketika berbicara tentang bersyukur. Bersyukur itu perlu ada alasannya. Nah, kebanyakan dari kita manusia bersyukur karena perasaan kita, karena pengalaman kita, dan karena pengamatan kita. Perasaan, karena perasaan saya nyaman, cuaca cerah, udara yang sejuk, di depan saya ada makanan yang lezat, dan saya ditemani dengan musik yang merdu, itu membuat perasaan saya oke, sehingga saya bersyukur. Pengalaman, saya sembuh dari sakit yang keras, atau saya selamat dari kecelakaan, atau saya mendapatkan rezeki atau keberuntungan. Pengalaman-pengalaman positif ini membuat kita bersyukur. Pengamatan, saya melihat kawan saya si A ternyata hidupnya lebih berat dari saya, atau saya melihat kawan saya si B, oh saya lebih beruntung dari dia. Hasil pengamatan ini membuat saya bersyukur. Perasaan, pengalaman, dan juga pengamatan. Yang tiga ini sebetulnya berfokus pada diri sendiri. Dan kalau rasa syukur kita beralaskan yang tiga ini, maka rasa syukur kita tidak akan tetap, karena tergantung pada keadaan. Dan rasa syukur seperti ini akan musiman. Padahal iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa rasa syukur itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus tetap. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Diibaratkan dengan masakan atau resep makanan, iman kekristenan kita itu kalau diibaratkan seperti masakan, maka rasa syukur itu adalah bahan makanan yang utama, yang harus ada. Mau tidak mau dia harus dan mutlak ada. Itulah pentingnya dan utamanya rasa syukur dalam hidup seorang Kristen. Nah, itu sebabnya pemazmur di sini mengajarkan kita alasan satu-satunya dan alasan yang paling utama untuk kita bersyukur bukan diri kita, tapi terletak hanya pada Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan itu penuh dengan kasih setia dan Tuhan itu baik. Bahkan ditambahkan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Jadi di sini pemazmur mengajari kita bahwa alasan utama rasa syukur kita terletak pada Tuhan yang maha baik itu, saudara-saudara yang terkasih. Nah, karena itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, biarlah rasa syukur kita hanya tertuju kepada Tuhan yang baik itu. Yang baik itu Tuhan, bukan kita. Karena itu kita jangan menonjolkan kepintaran kita. Kita jangan meninggikan kelebihan kita. Kita jangan mengagungkan harta dan kemuliaan kita. Sebab apa? Seperti doa Bapa kami mengatakan, kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Jangan kita ambil. Singkat kata saya mau katakan kepada kita, jangan kita tinggi hati, jangan kita sombong. Karena orang yang tinggi hati, orang yang sombong, itu sulit untuk bersyukur. Sebab fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada diri sendiri. Karena itu kata-kata bijak mengatakan, rasa syukur berkawan karib dengan kerendahan hati. Rendah hatilah, maka engkau akan bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu baik dan kebaikan Tuhan itu merdeka dari kita. Jadi kalau Tuhan itu berbuat baik bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena Tuhan itu baik.
Itu sebabnya Dia menurunkan hujan kepada semua orang, entah itu orang jahat atau orang baik. Dan Tuhan itu menerbitkan matahari kepada semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat. Jadi kalau Dia baik dan berbuat baik, itu semata-mata karena Tuhan itu baik, bukan karena kebaikan kita. Cinta dan kasih Tuhan itu adalah cinta yang unconditional, tidak tergantung kondisi dan tidak bersyarat. Karena itu saudara-saudara, kalau Anda dan saya mau bersyukur dan syukur kita tetap, jangan kita lebih banyak menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, melihat si A atau melihat si B. Ada orang begitu, bersungut-sungut dan dia berkeluh kesah karena dia katakan dan dilihat, kenapa kehidupan si A itu lebih beruntung dari saya, padahal saya lebih saleh dari dia. Kenapa kehidupan si B itu kok dia lebih kaya, padahal dia curang, dia melakukan korupsi. Kalau kita lebih banyak menoleh ke kanan dan ke kiri, maka tidak akan lagi kita fokus ke atas kepada Tuhan. Dan saya mau katakan sekali lagi, kebaikan Tuhan itu merdeka dari kita. Sebab kalau kebaikan Tuhan itu tergantung kepada kebaikan kita, kita akan lebih celaka. Karena apa? Karena kebaikan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelemahan dan keburukan kita. Saudara-saudara yang terkasih, syukurlah. Karena apa? Karena banyak kebaikan yang kita terima dalam hidup ini. Sebetulnya kalau kita jujur, kita tidak layak menerimanya. Jadi biarlah kebaikan Tuhan itu merdeka dari kita. Kalau saya ibaratkan kebaikan itu seperti kereta api dengan gerbong-gerbongnya, maka di depan lokomotifnya itu adalah Tuhan, dan di belakangnya gerbong-gerbong itu adalah kebaikan-kebaikan. Maka fokus kita ada pada lokomotifnya. Kita jangan selalu fokus. Kita fokus kepada Tuhan, lokomotifnya. Maka lokomotif itu akan membawa serta kebaikan-kebaikan ini dalam kehidupan kita. Itu yang kita imani, saudara-saudara yang terkasih. Biarpun musim berlalu, biarpun tahun-tahun berganti, biarpun keadaan senantiasa berubah, tetapi hidup kita itu tetap bergantung kepada kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bersama dengan pemazmur kita mau mengaminkan, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu, yang tetap untuk selama-lamanya. Tuhan mengasihi kami, bagaimanapun kondisi kami, keadaan kami saat ini. Tapi kami imani hidup kami diselimuti bahkan dilimpahi oleh kebaikan dan berkat Tuhan. Dan berkat-Mu yang paling besar yang kami terima, Anak-Mu Yesus Kristus yang mati dan bangkit demi kami, menghapus dosa kami dan memberikan keselamatan kehidupan kekal bagi kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami mengaminkan tiada hari tanpa bersyukur. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.